Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita sekarang berada di bab 10 mengenai pola makan sehat, bergizi dan seimbang. Untuk kompetensi dasarnya bisa kalian lihat sendiri ya. Itu ada 3.10 dan 4.10-nya. Oke, di bab 10 ini ada 5 subbab yang akan dibahas. Yang pertama, hubungan antara makanan dan kesehatan. Yang kedua, pengetahuan tentang makanan sehat. Yang ketiga, pengetahuan tentang gizi salah. Yang keempat, usaha-usaha perbaikan gizi yang telah dilakukan di Indonesia. Dan yang terakhir, pengaruh gizi makanan. Baik, kita bahas ke subbab yang pertama, yaitu guna makanan. Tubuh manusia dapat tumbuh karena adanya zat yang berasal dari makanan. Oleh karena itu, untuk dapat melangsungkan hidupnya, manusia mutlak memerlukan makanan. Jadi zat makanan atau zat gizi itu adalah zat yang diperlukan oleh tubuh dan berasal dari makanan. Paham ya? Selanjutnya, zat gizi itu ada 6. Yang pertama itu karbohidrat, yang kedua itu lemak, yang ketiga protein, yang keempat itu mineral, yang kelima itu vitamin, dan yang keenam itu ada air. Zat gizi tidak akan dapat ditemukan hanya dalam satu bahan makanan, jadi harus bervariasi. Semakin bervariasi zat makanan atau makanan yang kalian makan, maka akan banyak zat gizi pula yang terkandung di dalamnya. Contoh, misalkan dalam telur. Dalam telur itu terkandung protein, ada karbohidrat, ada vitamin A sama vitamin B12 juga, itu bermacam-macam. Tetapi tidak memenuhi 6 zat makanan tersebut, makanya harus dibarengi dengan makanan-makanan yang lain seperti sayur, buah, nasi, mineral atau air. Nah, dari segi ilmu gizinya, makanan itu mempunyai 3 kegunaan. Yang pertama yaitu membangun dan memelihara tubuh. Ketika kita berkaca lagi bahwa pertumbuhan manusia sejak dalam kandungan sampai remaja itu terjadi pembentukan sel-sel secara besar-besaran. Terlebih lagi di bawah usia 5 tahun itu merupakan pembentukan sel-sel yang paling cepat dibandingkan dengan 5 tahun ke atas. Pembentukan sel-sel baru juga diperlukan untuk membangun bagian-bagian tubuh seperti otot, darah, tulang, otak, dan organ-organ yang lainnya. Nah, selain membangun, tadi juga kegunaannya untuk memelihara tubuh. Artinya, apabila ada bagian tubuh yang rusak, itu dapat diperbaiki. Contohnya, misalkan kalian kecelakaan, terjadi luka di bagian lutut. Nah, nanti sel-sel tersebut akan memperbaiki organ-organ yang luka. Ini dapat dipenuhi karena dibantu dengan zat gizi. Adapun zat-zat pembangunnya yaitu yang pertama ada protein, ada mineral, dan juga air. Jadi zat gizi ini dapat membangun dan memelihara tubuh kalian. Jadi perhatikan ya untuk asupan gizi kalian. Selanjutnya nomor 2 yaitu berguna untuk memberi tenaga kepada tubuh. Manusia yang hidup pada dasarnya harus dapat bergerak, seperti untuk berjalan, lari, dan aktivitas-aktivitas lainnya. Nah, gerakan ini dapat berupa gerakan nyata atau disadari dan gerakan tidak nyata atau tidak disadari. Nah, untuk melakukan gerakan nyata ataupun gerakan tidak nyata ini dibutuhkan panas atau tenaga.
Nah, tenaga dan panas itu fungsinya untuk mengatur suhu tubuh. Suhu tubuh normal pada manusia kurang lebih 36 derajat. Apabila suhu tubuhnya terlalu rendah, maka nanti akan membuat panas sendiri sehingga suhu tubuh manusia tersebut normal. Nah, ini ada zat-zat pembangunnya nanti. Dan panas itu dihitung dalam satuan kalori ya. Oke, untuk zat-zat pembangunnya nanti ada karbohidrat, ada protein dan juga lemak. Nah, ibu tambahin deh untuk gerakan yang tidak nyata tadi, ini contohnya pada jantung, itu fungsinya untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh ya. Untuk paru-paru, itu fungsinya untuk bernapas, usus untuk mencerna makanan. Nah, ini gerakan yang dilakukan secara berulang-ulang dan tidak akan kalian sadari. Ini jadi zat-zat pembangunnya itu karbohidrat, protein, dan lemak ya, untuk memberi tenaga kepada tubuh. Oke, selanjutnya ada yang kegunaan nomor 3, itu mengatur proses PAALI tubuh. PAALI menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu bersifat otomatis atau kodrati mengenai kerja atau gerak alat tubuh. Nah, fungsi dalam PAALI ini harus diatur dan dikoordinasikan. Misalkan proses pengaturan suhu tubuh itu harus dalam keadaan normal, serta pembentukan zat pelindung sebagai pertahanan dari berbagai penyakit. Nah, zat pelindung ini untuk mengatur proses PAALI ada 4. Yang pertama yaitu protein, mineral, vitamin, dan air. Baiklah, selanjutnya kita ke subbab yang kedua mengenai pengetahuan tentang makanan sehat. Ini udah ibu tanyakan juga ya di tugas kemarin, apa sih arti makanan sehat? Apakah makanan dengan zat gizi sedikit? Bukan ya. Makanan dengan zat gizi berlebihan? Bukan juga ya, tetapi makanan dengan zat gizi yang seimbang, yang balance ya. Jadi hal apapun itu harus seimbang, harus sesuai. Nah, jumlahnya cukup sesuai dengan kebutuhan dan dalam perbandingan yang seimbang, serta harus bersih ya. Selanjutnya akan ibu gambarkan saja ya untuk macam-macam gizi atau macam-macam zat gizi. Yang 6 itu, yang pertama itu ada karbohidrat ya. Karbohidrat. Nah, karbohidrat itu disebut juga dengan hidrat arang atau sakarida, merupakan biomolekul yang terdiri dari atom karbon, hidrogen, dan oksigen. Nih, biasanya dengan perbandingan atom hidrogen oksigen itu 2:1. Lebih banyak gula ya di karbo ini, makanya ya harus kontrol juga makan karbo. Ini makanan yang mengandung karbohidrat. Itu ada gandum, ada beras, ada ubi, ada mie, jagung, dan sebagainya ya. Banyak manfaat dari karbo ini sebagai sumber energi utama bagi tubuh kita. Oke, selanjutnya ada protein. Protein adalah kelompok biomolekul berukuran besar yang terbentuk dari satu rantai panjang asam amino atau lebih ya. Tadi gambaran rangkaiannya. Ini sumber-sumber protein secara garis besar ada ayam, ada tempe tahu, ada daging merah, ada keju, ada juga telur. Nah, fungsi dari protein ini sebagai elemen utama dalam pengangkutan molekul tertentu. Misalnya hemoglobin mengambil oksigen dari paru-paru. Kemudian saat sel darah merah bergerak mengelilingi tubuh, hemoglobin ini melepaskan oksigen ke sel jaringan tubuh.
Selanjutnya ada lemak ya. Lemak merupakan salah satu nutrisi yang dibutuhkan juga oleh tubuh sebagaimana protein dan karbohidrat tadi. Tetapi keberadaan lemak ini apabila berlebihan itu akan mengganggu dan membahayakan kesehatan kalian. Makanya kontrol asupan lemak untuk tubuh kalian ya. Ini sumber-sumber lemak, ada minyak, ada buah alpukat, ada apa nih, kecap ya, ada tahu, kacang, ya hampir sama dengan karbo. Kenapa Bu? Ya, dari itu kalian kalau makan ya harus bervariasi supaya asupan gizinya terpenuhi. Selanjutnya ada vitamin. Vitamin ini fungsinya untuk membantu mengatur metabolisme, mencegah penyakit kronis, memelihara nafsu makan, kesehatan mental, dan juga kekebalan tubuh. Makanya kalau kalian susah makan suka dikasih vitamin, misalnya vitamin B, B9 dan B1. Sumber vitaminnya digambarkan juga ya tuh, ada vitamin C, ada jeruk, ada apel, ada kiwi, ada pisang nih. Oke, dapat dilihat ya, pause aja nanti sama kalian. Selanjutnya itu ada mineral. Mineral merupakan kelompok mikronutrisin bagi tubuh, artinya hanya dibutuhkan dalam jumlah kecil namun sangat berguna, terutama untuk berjalannya metabolisme tubuh. Ini berbagai macam mineral dapat kalian jumpai, bukan hanya di air, misalkan air saja ya, enggak, tapi di buah-buahan, di sayur-sayuran, karena ada kandungan airnya. Nah, ada kalsium, magnesium, ada zinc, ada besi, Fe ya, maksud besi itu Fe ini. Ini buah-buahan yang mengandung air mineral nih, ada semangka, ada jeruk, ada kiwi, banyak-banyak makan juga ya kalian. Tapi ingat, apapun itu jangan berlebihan dan juga jangan kurang juga. Ini buah dan sayuran yang mengandung air. Ada mentimun, ada melon, tomat, ada juga nanas, seperti itu. Baiklah, selanjutnya yaitu subbab yang ketiga mengenai pengetahuan tentang gizi salah. Jadi maksud dari gizi salah ini yaitu suatu keadaan yang disebabkan ketidakseimbangan antara jumlah zat gizi yang dikonsumsi dan jumlah yang dibutuhkan oleh tubuh. Jadi tinggal seimbang ya. Adapun beberapa penyakit gizi kurang antara lain, atau gizi salah ini antara lain, yang pertama ada kurang kalori protein. Nah, kekurangan protein biasanya disertai dengan kekurangan kalori. Penyakit akibat kekurangan kalori dan protein ini disebut kurang kalori protein atau istilahnya yaitu KKP. Nah, penyakit ini banyak menimpa golongan anak, terutama anak yang berumur di bawah 5 tahun. Akibatnya sangat merugikan. Anak itu menjadi kurang lincah, lemah, dan malas, tidak cerdas, dan sering jatuh penyakit ya, karena rentang terhadap penyakit. Tanda khas yang mendahului gejala-gejala KKP ialah terganggunya pertumbuhan anak, seperti penyakit kwashiorkor atau kekurangan protein, dan juga penyakit marasmus atau kekurangan kalori. Nah, gejala klinis anak gizi buruk pada kwashiorkor yaitu contohnya rambutnya tipis,
berwarna merah, terus edema, rambutnya kayak jagung, terus rontok, kelainan kulit juga, terus wajahnya membulat dan sembab, pandangan matanya tidak bersinar atau sayu, ada pembesaran hati, sering disertai dengan penyakit diare, terus ispa, terus apatis dan rewel juga, otot-ototnya hipotrofi atau mengecil. Sedangkan untuk penyakit marasmus atau kekurangan kalori ini, gejala klinisnya dapat dilihat, ciri-cirinya yaitu wajahnya seperti orang tua, cengeng, rewel, kurus, tulangnya terbungkus kulit, terus iganya ngambang gitu kelihatan, sering juga disertai penyakit diare atau TBC. Kulitnya keriput, dan juga perutnya itu cekung, jadi sangat bisa dibedakan sekali ya. Kwashiorkor itu berarti kekurangan protein, untuk marasmus itu kekurangan kalori. Gambarannya juga terlihat seperti orang tua ya, anak-anak tapi menyerupai orang tua, itu marasmus. Selanjutnya yang kedua itu kurang vitamin A. Kekurangan vitamin A ini merupakan salah satu masalah gizi utama di Indonesia, terutama pada anak balita. Gejala utama dari vitamin A ini tampak pada gangguan penglihatan. Buta senja merupakan gejala dini dari kekurangan vitamin A. Makanya balik lagi harus dijaga ya asupan gizinya. Yang menunjang dari vitamin A ini seperti sayur-sayuran, wortel, ada bayam, ada brokoli juga, ada labu, dan banyak lagi. Baik, selanjutnya ada kurang vitamin B. Kekurangan vitamin B ini akan berdampak pada salah satunya yaitu kurang nafsu makan, terus susah BAB, terus susah tidur, rasa lelah. Makanya ibu singgung juga tadi tuh, kalau misalkan ibu kalian untuk meningkatkan nafsu makan kalian itu dikasih vitamin, salah satunya vitamin B1. Nah, selanjutnya kekurangan vitamin C. Nah, kalau kekurangan vitamin C itu dapat menyebabkan sariawan ya atau skorbut. Nah, dengan gejala-gejala yang biasa kalian alami kayaknya ya, pendarahan di bawah kulit, terus juga kemerah-merahan, terus gusinya bengkak, ada keluar darah itu dari gusi, dari gigi, seperti itu. Untuk selanjutnya itu kekurangan vitamin D. Nah, kekurangan vitamin D ini akan menyebabkan penyakit yang disebut rachitis atau kelainan pada pertumbuhan tulang. Nah, penyakit ini terdapat pada anak-anak yang masih kecil biasanya ya. Tanda-tanda kekurangan vitamin D ialah tulang-tulang panjang menjadi bengkak dan pertumbuhan giginya juga terlambat. Nah, kalau kelebihan vitamin D juga ini akan menyebabkan keracunan yang memberi efek tulangnya menjadi rapuh karena zat kapur dan fosfor diserap keluar dari tulang-tulang. Jadi kekurangan jelek, kelebihan juga jelek gitu ya. Nah, selanjutnya ada kekurangan vitamin E. Kalau kekurangan vitamin ini dapat menyebabkan kemandulan dan juga kelainan pada jantung. Oke. Selanjutnya ada kekurangan vitamin K. Nah, kalau vitamin K ini diperlukan untuk pembuatan protrombin, sesuatu yang diperlukan untuk pembekuan darah. Oleh sebab itu, kekurangan vitamin K akan mengakibatkan hambatan pada proses pembekuan darah. Misalkan kalian luka nih di bagian lutut nih, kalau vitamin K-nya kurang, nanti proses pembekuan darahnya akan terhambat, jadi susah untuk sembuh, seperti itu ya.
Dan yang terakhir ada kekurangan zat mineral. Nah, kalau misalkan kekurangan zat ini berarti kekurangan juga kalsium, fosfor, zat besi, dan juga iodium. Nah, dampaknya apa, Bu? Ya, dampaknya banyak sekali. Misalkan kalau kekurangan kalsium dan fosfor nih, nanti akan menyebabkan gangguan pertumbuhan tulang dan gigi. Terus kalau kurang zat besi itu akan menyebabkan anemia atau kurang darah ya. Untuk yang terakhir, kalau misalkan kurang iodium juga itu akan mengakibatkan pembesaran kelenjar atau gondokkeun ya. Kurang lebih seperti itu untuk pembahasan subbab yang ketiga. Untuk subbab selanjutnya yaitu yang keempat, mengenai usaha-usaha perbaikan gizi yang telah dilakukan di Indonesia. Ini ada 3 usaha. Yang pertama yaitu usaha perbaikan gizi keluarga atau UPGK. UPGK ini ialah suatu paket kegiatan terpadu yang bertujuan terutama untuk menanggulangi masalah kurang kalori protein. Kegiatan-kegiatannya diantaranya penimbangan anak, penyuluhan gizi, pemberian makanan tambahan, pemberian paket pertolongan gizi, dan juga pengecekan bagi anak yang kurang gizi. Yang kedua adalah usaha pencegahan kekurangan vitamin A. Tujuan utamanya untuk melindungi anak-anak balita terhadap kemungkinan kekurangan vitamin A. Makanya apabila di posyandu secara rutin itu 6 bulan sekali diberikan kapsul vitamin A secara free untuk mencegah kekurangan vitamin A. Yang selanjutnya ada usaha pencegahan gondok endemik. Intinya ini adalah untuk mencegah munculnya penyakit gondok, dan usaha ini meliputi jangka panjang serta jangka pendek. Oke, selanjutnya yaitu subbab terakhir mengenai pengaruh gizi makanan. Ada 3 pengaruh dari gizi makanan ini. Yang pertama yaitu terhadap daya kerja. Intinya bahwa ketika kita kekurangan gizi, maka kemampuan atau daya kerja seseorang itu akan menurun, menjadi kurang bergairah, cepat lelah, mengantuk, dan sering sakit, rentan terhadap penyakit. Selanjutnya ada pengaruh gizi terhadap daya tahan. Untuk daya tahan ini hampir sama juga sih, tapi ini lebih ke imunitas kalian terhadap penyakit. Jadi tubuh kalian itu mudah terserang penyakit apabila kekurangan gizi ya. Selanjutnya yaitu pengaruh terhadap pertumbuhan jasmani dan mental. Nah, apabila kekurangan gizi akan sangat berdampak sekali pada pertumbuhan fisik dan juga kecerdasan anak tersebut. Tidak dapat bertumbuh dan berkembang secara maksimal. Nah, selanjutnya ada 10 pesan gizi seimbang. Kalau bisa kalian hafalin ya, seenggaknya paham gitu. Yang pertama, syukuri dan nikmati aneka ragam jenis makanan. Selanjutnya, banyak makan sayuran dan cukup buah-buahan. Terus konsumsi lauk pauk berprotein tinggi, konsumsi aneka ragam makanan pokok, batasi konsumsi makanan manis, asin, dan berlemak, membiasakan sarapan pagi sebelum beraktivitas, minum air putih yang cukup dan aman, biasakan baca label kemasan makanan, biasakan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, dan terakhir berolahragalah secara teratur dan jaga berat badan normal. Status berat badannya diupayakan ideal ya. Oke, Ibu rasa cukup ya, panjang sekali pembahasannya dan mudah-mudahan kalian paham deh. Ini tugasnya, buat catatan di kolom komentar YouTube mengenai makanan yang telah kalian konsumsi 1 minggu terakhir ini. Tulis nanti kandungan gizinya ya. Misalkan kalian kelas 7C nih,
tulis juga nanti nomor absennya 04, namanya Firman. Nah, konsumsi makanan 1 minggu terakhir Firman. Nah, misalkan ada nasi, ada jeruk, ada telur. Nanti kalian tulis ya kandungan gizinya itu apa saja. Nah, untuk pertemuan selanjutnya Ibu akan kasih kalian soal. Makanya ini video harus ditonton, wajib ditonton, karena nanti juga akan ujian lisan kembali seperti kemarin. Kenapa sih Bu ujian lisan terus? Sebagai ganti praktek ya, karena bab 9 dan bab 10 itu hanya teori saja. Jadi Ibu alihkan ke ujian lisan. Oke, semangat anak-anak. Ibu rasa cukup. Bagi yang menjalankan ibadah puasa, semoga kalian lancar dan sehat selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.